Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ainda Vekala Skatoro, mahasiswa program studi Magister Profesi Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada panitia penyelenggara yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan penelitian yang telah saya lakukan. Penelitian dengan judul Konseling Islami untuk meningkatkan penerimaan diri anak asuh Panti Asuhan Darul Hadrona 1 Boyolali. Selanjutnya saya akan memulai presentasi. Konseling Islami untuk meningkatkan penerimaan diri anak asuh Panti Asuhan Darul Hadrona 1 Boyolali. Berdasarkan data Kemensos RI pada tahun 2010, sebanyak 5,4 juta anak tinggal di panti. Mereka tinggal di panti dengan latar belakang merupakan anak yang ditelantarkan atau anak yang sudah kehilangan orang tua. Baik anak yatim piatu, ataupun anak duafa. Mereka yang tinggal di panti memiliki latar belakang keluarga masing-masing dan dengan permasalahan yang dihadapi masing-masing. Perbedaan pola asuh, perbedaan latar belakang sosial ekonomi, serta pendidikan juga mendukung anak-anak tersebut dalam kondisi yang berbeda-beda. Mereka yang tinggal dalam satu panti asuhan menghadapi permasalahan-permasalahan yang berbeda. Permasalahan yang biasa muncul dalam panti yang dihadapi oleh anak-anak yaitu masalah interaksi sosial, masalah dalam hal belajar, masalah kebutuhan hidup, masalah penyesuaian diri, dan lain sebagainya. Masalah tersebut muncul didasari dengan peristiwa-peristiwa yang dialami oleh anak sebelumnya. Seperti peristiwa traumatis, kematian ayah yang membuat anak bisa menyalahkan dirinya sendiri dan merasa dirinya berbeda dengan orang lain. Mereka cenderung menarik diri, merasa bersalah, adanya perasaan di mana ia merasa berbeda dengan teman sebayanya yang lain. Kehilangan figur ayah itu juga mempengaruhi anak dalam hal keberanian mengambil resiko, rendahnya inisiatif, dan cenderung mengalami kecemasan. Hal tersebut terjadi pada beberapa anak yang tinggal di panti. Pada saat pengambilan data awal, selain fenomena-fenomena sebelumnya yang telah disebutkan, keluhan juga muncul disampaikan oleh subjek. Subjek merasa bersalah dan berpikir bahwa dirinya adalah penyebab kematian dari ayahnya. Lalu ia merasa minder, merasa tidak mampu akan kemampuan yang ia miliki, merasa kondisinya berbeda dengan teman yang lain di mana ia harus tinggal di panti, tidak memiliki orang tua yang lengkap, dan kondisi sosial ekonomi cenderung rendah dibandingkan dengan teman-teman yang lain. Hal tersebut mendorong peneliti untuk melakukan penelitian sebenarnya apa masalah yang dihadapi oleh anak asuh dan bagaimana intervensi yang diterapkan untuk menanggulangi permasalahan yang dihadapi oleh anak asuh. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yakni studi kasus jenis intrinsic case study. Subjek dari penelitian dipilih secara pervasif dengan ciri anak remaja berusia antara 11 sampai 19 tahun, berjenis kelamin laki-laki, tinggal di Panti Asuhan Darul Hadrona 1 Boyolali. Untuk mendapatkan data secara rinci dan lebih mendalam, maka pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi non-partisipan, skala,
penerimaan diri, dan tes psikologi yang terdiri dari tes grafis, DAP Baum HTP, tes WISE, Wartek, SSCT, dan EPPS. Skala yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan skala penelitian diri untuk pretest dan post-test. Skala diadaptasi dari Self-Acceptance Scale milik Berger sebanyak 36 item dengan menggunakan skala Likert yang terdiri dari 5 alternatif jawaban. Semakin besar skor yang diperoleh menunjukkan semakin besar tingkat penerimaan diri individu. Begitupun sebaliknya. Lalu, data yang didapatkan selanjutnya dianalisis dengan teknik pengumpulan data, reduksi data, display data, dan kesimpulan. Hasil data digunakan untuk penegakan diagnosis dan menjadi dasar pemilihan intervensi yang tepat. Penegakan diagnosis berdasarkan kriteria DSM-5 dan intervensi yang diberikan yaitu konseling Islami. Selanjutnya, mengenai hasil dan pembahasan, berdasarkan proses-proses penelitian yang telah dilakukan, sehingga dapat ditegakkan diagnosis bahwa subjek mengalami masalah penerimaan diri. Hal tersebut ditunjukkan dengan skor skala penerimaan diri yang telah diisi oleh subjek dan menunjukkan kategori rendah. Dan konseling Islami sebagai intervensi diberikan kepada subjek. Setelah pemberian intervensi dengan 13 sesi dalam 3 pertemuan, subjek mengalami perubahan secara kuantitatif maupun kualitatif. Secara kuantitatif sendiri, subjek mengalami peningkatan di mana adanya peningkatan sebanyak 7 angka dalam skala penerimaan diri. Dengan skor sebelumnya 17 dan setelah diberikan intervensi menjadi 24. Secara kualitatif sendiri, ada beberapa hasil perubahan dalam 3 aspek yang telah dikelompokkan, yaitu aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek perilaku. Aspek kognitif sendiri, sebelum intervensi, subjek memiliki pemikiran bahwa kematian ayah disebabkan oleh dirinya. Namun setelah diberikan intervensi, subjek mulai menerima bahwa kematian adalah takdir Allah. Subjek sering memikirkan masa lalu hampir setiap malam. Namun secara perlahan pemikiran negatif subjek mengenai masa lalu sedikit demi sedikit berkurang. Sebelum diberikan intervensi, subjek berpikir bahwa dirinya berbeda dengan orang lain, merasa kepercayaan diri akan kemampuannya rendah, subjek ragu-ragu dalam menghadapi masa depan. Namun setelah diberikan intervensi, subjek mulai merasa lebih yakin akan kemampuannya. Subjek menyadari bahwa setiap manusia diciptakan pasti ada kekurangan dan kelebihan, serta subjek sudah memiliki perencanaan tentang masa depan, di mana ia mulai menuliskan rencana-rencana yang akan ia lakukan setelah ia lulus dari sekolah. Lalu, aspek afektif. Di sini sebelumnya subjek merasa bersalah dan sedih terhadap kematian ayahnya, lalu subjek merasa minder dengan lingkungannya. Setelah diberikan intervensi, subjek menjadi lebih sabar dan lapang dada dalam menghadapi keadaan. Subjek menjadi lebih percaya diri ketika berada dalam lingkungan pertemanannya. Lalu, dari aspek perilaku, sebelum diberikan intervensi, terlihat bahwa subjek lebih sering diam ketika berada dalam lingkungannya. Setelah diberikan beberapa kali intervensi, perilaku subjek mulai mengalami perubahan, di mana terlihat bahwa ia sering berkomunikasi dengan teman sebayanya, ia memulai dalam pembicaraan dan interaksi sosial yang lainnya. Kesimpulannya, secara umum intervensi berjalan lancar. Perubahan subjek paling menonjol dari aspek kognitif, sementara dari aspek afektif dan perilaku masih membutuhkan bimbingan dan komitmen yang lebih dari subjek untuk terus mengubah diri menjadi lebih baik. Dan simpulan dari penelitian ini,
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa konseling Islami terbukti efektif untuk meningkatkan penerimaan diri subjek. Hal tersebut terlihat dengan adanya peningkatan sebanyak 7 skor pada skala penerimaan diri subjek setelah diberikan intervensi. Selain itu, juga didukung dengan adanya perubahan-perubahan dari aspek kognitif, afektif, dan perilaku yang ditunjukkan oleh subjek. Namun, dalam hal ini, peneliti menyadari bahwa terdapat keterbatasan-keterbatasan dalam proses penelitian, terutama pada saat proses intervensi, di mana adanya pengaruh kondisi eksternal seperti pada saat intervensi, yaitu kondisi lingkungan yang kurang kondusif, mempengaruhi jalannya intervensi. Hal ini mempengaruhi efektivitas intervensi yang dilakukan. Untuk itu, peneliti menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk lebih memperhatikan pemilihan tempat yang kondusif sehingga intervensi dapat berjalan dengan lancar. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila dalam pemaparan banyak kekurangan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.